Berikutnya kita bahas tentang literals atau format penulisan. Sederhananya, literals adalah cara menulis tipe data pada bahasa pemrograman. Nah, karena kita belajar Java, maka yang akan saya sajikan adalah cara menulis tipe data di Java. Yang pertama, karakter, tipe data karakter. Cara nulisnya adalah diapit dengan tanda kutip tunggal. Dan isinya harus satu karakter. Berbeda dengan yang diawali dengan tanda backslash ini. Ini berarti karakter yang biasanya tidak kelihatan. Misalkan backslash n ini adalah karakter enter. Kita tidak bisa melihat enter, tapi kita bisa melihat perubahan tulisan ketika di enter, yaitu tulisan pindah ke bawah. Kemudian backslash t, kita tidak bisa melihat tab karakternya, tapi kita bisa melihat bahwa ada space panjang lebih lebar daripada spasi. Itu karakter tab. Nah, karakternya ditulis dengan backslash t. Berikutnya adalah tipe data string. Tipe data string ditandai dengan tulisan yang diapit dengan tanda kutip ganda. Misalkan ini string. Meskipun dia hanya terdiri dari satu huruf saja, dia bukan karakter, tapi string apabila dia diapit dengan kutip ganda. Berikutnya adalah boolean. Boolean di Java terdiri hanya dua data saja, true atau false, tidak bisa digantikan dengan data lainnya, misalkan 1, 2 atau semacamnya. Jadi pilihannya hanya dua, true atau false. Yang ketiga adalah bilangan desimal atau bilangan pecahan, atau istilahnya juga adalah floating point. Nah, di sini ada dua tipe data, yaitu double dan float. Misalkan 123,33 ini bisa dianggap double atau float, tergantung tipe datanya. Kemudian ada format penulisan seperti 123,333 E2, berarti itu adalah epsilon 2, atau bisa diibaratkan kali 100. Maksudnya angka tersebut dikalikan dengan 10 pangkat 2, artinya 100. Kemudian 123,4 F. F menandakan bahwa angka tersebut langsung dikonversi ke float. F kecil ya. Begitu juga dengan F besar, berarti angka tersebut dianggap sebagai float. Berikutnya adalah bilangan bulat. Nah, cara penulis bilangan ini terdiri dari 5 macam, yaitu sebanyak jumlah basis angka, yaitu basis desimal, basis biner, basis oktal, basis heksadesimal. Misalkan untuk penulisan yang desimal, ya angka saja yang kita tulis langsung, 23, 10, 16. Kemudian untuk oktal kita bisa menambahkan angka 0 di depan angka. Jadi 023 yang ini dianggap sebagai oktal, bukan desimal. Kemudian jika angka ditulis dengan diawali 0x, maka dia akan dianggap sebagai heksadesimal. Selanjutnya, jika angka diawali dengan 0b, maka akan dianggap sebagai biner. Misalkan b kecil atau b besar sama saja. Ini sebagai contoh, 0B10 ditambah 010 ditambah 10 ditambah 0x10. Berapa hasilnya? Untuk menghitung angka ini, maka kita konversi dulu, kita satukan dulu basisnya. Jadi 0B01 berarti 10 dalam biner. 010 berarti akan dianggap sebagai oktal, 10 dalam oktal. 10 saja maka akan dianggap sebagai desimal, basis 10 ya. Sedangkan 0x10 akan dianggap basis 16 atau heksadesimal. Kemudian untuk menghitungnya harus kita konversi dulu misalkan ke desimal. 10 biner artinya adalah 2. 10 oktal berarti 8. 10 dalam desimal berarti ya tetap 10. 10.
Kalau misalkan 10 dalam basis 16, maka dia 16. Kalau di jumlah adalah 36. Berikutnya kita bahas tentang variabel. Variabel terdiri dari tipe data, nama variabel, dan data atau isi atau value. Misalkan seperti ini, string var. String adalah tipe data, var adalah nama variabel. Air adalah datanya atau isinya atau value-nya. Yang kedua, string var. String adalah tipe data, var adalah nama variabel, isinya kosong atau nol. Bukan nol ya. Beda antara 0 dengan 0. Integer angka sama dengan 0. Berarti tipe datanya adalah integer, nama variabelnya adalah angka, dan datanya adalah 0. Sedangkan yang di bawah integer angka saja, maka tipe data integer, nama variabel angka, dan data adalah 0 atau kosong. Berikutnya, nama variabel harus diawali dengan huruf abjad A sampai Z atau underscore. Ini termasuk A kecil atau A besar, atau Z kecil dan Z besar. Yang perlu diingat adalah huruf depan harus diawali dengan huruf abjad. Kemudian nama variabel terdiri dari huruf abjad, angka atau underscore. Jadi angka ini tidak boleh ada di depan. Misalkan A ini kan di depan A. Ini tidak boleh diawali dengan angka, harus huruf. Berikutnya, nama variabel tidak boleh sama dengan keyword dalam Java. Keyword dalam Java misalkan ada string, ada if, ada while, ada for, ada switch, ada long, ada finally, return, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali keyword dalam Java. Keyword adalah kata kunci yang menjadi kata-kata dalam pemrograman Java. Itu namanya keyword. Berikutnya, nama variabel tidak boleh sama dalam lingkup tertentu. Artinya, misalkan dalam fungsi atau metode, ada variabel yang boleh sama, ada yang nggak boleh sama, tergantung lingkupnya. Lingkup dalam pemrograman biasanya ditandai dengan tanda kurung kurawal. Nah, seperti ini. Lingkup kelas adalah dari kurung kurawal yang atas pada baris 12 hingga baris 25. Jadi lingkupnya di sini dan ke dalam. Tapi untuk metode lingkupnya adalah dari baris 16 hingga baris 23. Berdasarkan listing program ini, maka di sini ada dua variabel yang sama, yaitu yang pertama string buah sama dengan jambu. Nama variabelnya adalah buah, tipe datanya adalah string. Kemudian di lingkup yang lebih dalam yaitu metode void ambil, di dalamnya juga ada variabel buah. Tipe datanya string, tapi isinya beda. Yang ini apel, sedangkan yang di kelas adalah jambu. Di sini tidak terjadi error karena beda lingkup. Yang jambu lingkupnya di kelas, sedangkan yang apel lingkupnya di metode. Agar data yang kita maksud tidak tertukar, maka untuk memanggil atau mendapatkan data yang ada di lingkup kelas, kita bisa menambahkan keyword this di depan variabelnya. This ini merujuk pada kelas. This buah berarti adalah yang ini. Kalau misalkan buah saja seperti baris 19, berarti buah variabel yang ini. Bisa dilihat di warnanya, yang ini hijau, yang ini hitam. Kalau ini saya buang, maka dia menjadi hitam. Kalau saya jalankan, maka datanya akan sama, yaitu sama-sama apel. Kita buktikan ya. Kita masuk ke review Java, kita nonaktifkan dulu. Kemudian kita aktifkan variabel ambil, saya jalankan. Bisa diperhatikan outputnya adalah apel 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Karena sistem outputnya 2. Fruit adalah buah, bueh adalah buah.
Gimana caranya agar kita bisa mencetak jambu? Maka kita bisa menambahkan tulisan this di depannya. This buah. Maka untuk yang fruit ini tetap apel, sedangkan yang buah akan menjadi jambu. Kita buktikan, kita jalankan. Bisa diperhatikan, yang pertama adalah apel, yang kedua adalah jambu. Jadi untuk membedakan variabel buah yang di kelas dan di dalam metode dengan cara menambahkan keyword this. Berikutnya cara menampilkan data variabel. Biasanya kita pakai sistem outprint dalam kurung variabel atau sistem outprint len dalam kurung variabel. Kalau misalkan print itu hanya print apa adanya, tapi kalau print ln atau print len, print sekaligus penambahan tanda enter setelah apa yang di print tadi. Berikutnya string, sistem outprint variabel a. Untuk memprint string lebih dari satu, maka kita bisa mencampurnya seperti ini. Sistem outprint dalam kutip ganda data apa saja, data string ya, ditambah variabel a, berarti tulisan data string dan variabel a akan bersandingan nantinya, ditambah variabel b ditambah data string. Jadi ini cara untuk menggabung tulisan dalam Java, tapi yang digabung hanya ketika di print saja. Yang berikutnya angka, cara mencetak atau memprint angka. Sistem outprint angkanya berapa. Kemudian sistem outprint integer to binary. Integer to binary string ini akan mencetak angka biner dari angka 200. Jadi seakan-akan kita mengonversi angka 200 ini menjadi biner. Kemudian sistem outprint string format %.2f, 12,434. Berarti angka yang di print nanti hanya akan muncul 2 angka di belakang koma. Jadi perhatikan, %.2f berarti 2 di belakang koma. Meskipun kita memasukkan lebih dari 2 angka di belakang koma ya, yang muncul hanya akan 2 saja nanti. Jadi yang dipakai adalah string.format. Yang berikutnya untuk konversi dari angka ke string atau sebaliknya, misalkan integer angka sama dengan integer.parse integer. Jadi di sini string tipenya, konversi ke integer. Kalau dibalik, string data sama dengan string.value of angka. Di sini angka awalnya integer ya. Di sini bisa integer, bisa double, bisa long, bisa float. Ketika dimasukkan ke perintah string.value of, maka dia akan menjadi string. Terus yang ketiga, konversi dengan paksa. Integer bilangan sama dengan integer. Jadi ada tulisan int tipe data di depan angkanya. 1, 2, 3 akan otomatis menjadi integer. Tapi koma akan hilang karena lossy tadi. Lossy dari tipe data yang akurat pecahan menjadi bukan pecahan. Berikutnya adalah operator logika. Maka yang dioperasikan adalah logika, true atau false. Diingat-ingat, operator logika akan mengoperasikan logika. Misalkan operator n, tulisannya adalah ampersand. Ini tanda dan ini namanya ampersand, tunggal atau ganda. Contohnya true and true. Jadi cara bacanya adalah true and true. Or menggunakan karakter pipa, pipe. Ini karakter pipa atau pipe ya. Bisa tunggal, bisa ganda. Contohnya false or true, hasilnya adalah true. XOR. Jadi pakai karakter caping. Contohnya true XOR true sama dengan false. Jadi kalau XOR itu dia akan bernilai false apabila datanya sama. Jika tidak sama, dia bernilai true. Not
atau data pembalik yang awalnya false ketika di note akan menjadi true. Kalau true di note akan menjadi false. Itu tadi jika yang dioperasikan adalah logika. Tapi jika yang dioperasikan adalah angka, karakter, atau logika, maka yang bisa kita gunakan adalah sama dengan. Tapi sama dengannya 2 kali. Harus 2 kali. Misalnya var1 sama dengan var2. Hasilnya adalah logika juga nanti. Jika sama maka true, jika tidak sama maka false. Yang kedua, tidak sama dengan. Misalkan var1 tidak sama dengan var2. Maka hasilnya jika var1 tidak sama dengan var2, jika dioperasikan dengan logika ini maka hasilnya akan true. Tapi jika sama, dia akan false. Berikutnya lebih besar atau lebih besar sama dengan. Pakai tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan. Ini sudah banyak dipelajari di matematika ya, saya pikir ini bisa dipahami dengan gampang. Yang berikutnya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Tandanya seperti ini. Lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Dia akan bernilai true apabila var1 lebih kecil dari var2 atau lebih kecil sama dengan var2. Berikutnya operator logika lanjutan. Jika yang dioperasikan adalah string, maka kita bisa menggunakan sama dengan ganda ya. Jadi kita melakukan pencocokan string dengan sama dengan ganda ini seperti tadi. Atau kita juga bisa menggunakan tidak sama dengan, tanda seru sama dengan, berarti tidak sama dengan, sama seperti tadi. Yang ketiga, bisa dengan coding. Caranya adalah nama variabel dot equals. Jadi misalkan var2 dot equals var3, jika sama maka akan true, jika tidak sama akan false. Tapi fungsi equals ini dia akan memperhatikan huruf besar kecil. Artinya huruf besar akan dibedakan dengan huruf kecil. Jadi A besar tidak sama dengan A kecil. Yang berikutnya sama tanpa membedakan case, tanpa huruf besar kecil. Jadi tanpa membedakan huruf besar kecil. Yang digunakan adalah nama variabelnya titik equals ignore case. Maka A besar akan dianggap sama dengan A kecil. Jadi var2 dot equals ignore case var3. Jadi misalkan var2 adalah ABC huruf besar, ini ABC huruf kecil, itu akan bernilai true. Untuk operator logika kita langsung ke program. Ini contoh dari operator logika. True and false, maka false. Jadi kalau true, jadi true and false jadinya false. Jadi untuk n dia akan bernilai true apabila semuanya true. Jika ada salah satu saja yang salah maka akan salah atau false. True ini yang pakai 1 ampersand, ini yang pakai 2, hasilnya akan sama saja. Terus ini yang or, ini yang or pakai 1 pipa atau 2 pipa, hasilnya sama saja. Jadi untuk or dia akan bernilai false jika keduanya false. Jika salah satu atau sama-sama true maka akan bernilai true. Terus yang ini adalah XOR. Dia akan bernilai true apabila nilainya berbeda. Ini not true maka false. Berikutnya ini adalah cara menyimpan logika ke variabel. Logika sama dengan false. Kemudian yang di bawah ini hasil dari true and false akan disimpan ke logika. Yang dua juga sama, hasil logika true and false akan disimpan ke logika. Termasuk yang di bawah juga demikian. Lalu ini operator logika tapi yang dipakai pada angka atau tulisan. Misalkan
var1 sama dengan 10, var2 sama dengan 10, var3 sama dengan 11. Bisa pencocokkan dengan sama dengan ganda. Logika sama dengan var1 sama dengan var2. Hasilnya true, maka akan disimpan ke variabel logika. var2 tidak sama dengan var1 tidak sama dengan var2. Hasilnya adalah false. Kenapa? Karena var1 10, var2 adalah 10, kan sama. Jadi kalau misalkan tidak sama dengan, maka salah. Nah, logika false tadi atau salah tadi akan dimasukkan variabel logika ini. var1 lebih besar 2, false, disimpan ke sini. var1 lebih besar sama dengan var2, akan disimpan ke sini juga. Terus untuk tulisan teks bisa menggunakan sama dengan ini. ABC sama dengan ABC dalam huruf besar semua, maka dia bernilai true. Tapi kalau ABC huruf besar dengan ABC huruf kecil, dia akan menjadi false. Contoh kasus yang tidak sama dengan adalah seperti ini. ABC tidak sama dengan 1 dan 3. Benar atau salah? Benar. Maka nilainya adalah true. True ini juga akan disimpan di logika. Karakter A lebih besar karakter B. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Kalau kita menuliskan karakter seperti ini, maka akan dikonversi secara tidak langsung menjadi desimal. Desimal dari A adalah 65. Sedangkan desimal dari B, karakter B maksudnya, desimal karakter A adalah 65, sedangkan desimal karakter B adalah 66. Maka A lebih kecil dari B seharusnya. Berikutnya, jika memakai pencocokan dengan equals, maka dia akan bernilai false jika diequalskan dengan huruf ABC besar. Salah. Tapi kalau misalkan dia pakai equals ignore case, ABC kecil akan sama dengan ABC besar, akan bernilai true. Secara umum, kalau kita ingin memasukkan data pada variabel, caranya adalah tipe data, nama variabel, kemudian data yang akan dimasukkan. Tapi jika data yang akan dimasukkan ada dua pilihan, kemudian ada kondisi yang harus diperhatikan, maka cara menuliskannya adalah dengan cara ini. Integer data, ini tipe data integer, nama variabelnya 2. Kondisinya adalah apakah data 1 lebih besar 10? Jika benar, maka angka 20 yang dimasukkan ke data 2. Jika tidak benar, maka angka 30 yang dimasukkan ke data 2. Jadi pada baris 126 ini adalah cara memasukkan data ke variabel apabila ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan. Termasuk contoh yang pada baris 129. Data 3 diisi dengan dua pilihan, apakah min 10 atau min 20. Sesuai dengan kondisi data ini, kondisi ini. Jika data 1 lebih kecil 10, maka yang dimasukkan adalah min 10 jika benar. Jika salah, maka yang dimasukkan adalah min 20. Berikutnya kita ke operator aritmatika. Jadi yang dioperasikan adalah bilangan atau angka. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Ada juga sisa hasil bagi. Penjumlahan dilambangkan dengan tanda plus, pengurangan dilambangkan dengan tanda min, perkalian dilambangkan dengan tanda bintang seperti ini. Jadi menulis kali itu adalah dengan bintang, pembagian dengan slash garis miring, sisa hasil bagi dengan tanda persen. Ada lagi tambahannya untuk menulis pangkat, yaitu bisa menggunakan perintah math.pow dalam kurung bilangan yang akan dipangkatkan, kemudian koma pangkat berapa, ini pangkatnya. Sedangkan untuk akar kuadrat bisa menggunakan math.sqrt dalam kurung bilangan.
Jadi bilangan tersebut akan dikonversi ke akarnya. Akar kuadrat maksudnya, akar pangkat 2. Kita juga bisa menggunakan matplow untuk mencari akar pangkat 2, yaitu dengan cara matplow dalam kurung bilangannya berapa, kemudian koma, pangkatnya adalah 1/2 atau 0,5. Maka kita akan mendapatkan angka yang sama dengan mat.sqrt. Sebagai contoh, kita langsung ke program. Integer X sama dengan 10, integer Y sama dengan 5. Untuk penjumlahan seperti ini, hasilnya adalah 15. 10 tambah 5, 10 kurangi 5, 10 kali 5, 10 dibagi 5, hasilnya 2. Kemudian sisa pembagian dari 10 oleh 5 adalah 0. Jadi 10 kalau dibagi 5 habis, tidak ada sisa. Kemudian untuk perpangkatan, pangkat mat.plow xy berarti di sini adalah 10 pangkat 5, hasilnya adalah 100.000. Ini saya konversi ke integer karena matplow defaultnya adalah double. Kalau misalkan ini saya buang, dia akan error. Apa pesan errornya? Incompatible types possible lossy conversion. Jadi matplow itu adalah outputnya double. Agar bisa dimasukkan ke integer, maka harus kita paksa konversi dengan tulisan integer di depan fungsi tersebut. Yang kedua juga sama, matplow pangkat 2. Ini yang pangkat 2. Akar kuadrat mat.sqrt outputnya juga double, maka harus kita konversi juga ke integer. Jika tidak, akan error juga. Seperti ini, muncul error. Jadi harus kita konversi. Kemudian ini akar pangkat 2. Kalau misalkan akar kuadrat yang lain ya, akar dari 10 seperti ini. Atau kita bisa menggunakan matplow X pangkat 0,5 atau pangkat setengah, hasilnya sama persis. Berikutnya adalah operator bitwise atau biner. Jadi yang dioperasikan adalah bilangan secara biner. Operasinya bukan penambahan atau pengurangan, tapi operasinya adalah n misalkan. N-nya pakai 1 kali ampersand, pakai ampersand. Contohnya 9n4 sama dengan 0. 9 dalam biner adalah 1001. 4 dalam biner adalah 100, ketika di n kan hasilnya adalah 0. Baik, akan saya tunjukkan secara matematisnya. Kalau untuk n, 9n4, 9 kita konversi jadi 1001, sedangkan 4 kita konversi jadi 100. Nah, karena ini lebih, yang atas 4 digit, yang bawah 2, depannya kita kasihkan 0. N adalah bernilai true atau 1 ketika datanya sama-sama 1. Jika tidak, maka false atau 0. Maka 1n0 adalah 0. 0n0 adalah 0, 0n1 adalah 0, 1n0 adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Berikutnya adalah OR. 9 OR 4, maka secara biner dioperasikan sehingga hasilnya adalah 13. Caranya adalah angka 9 kita ambil binernya, kemudian 4 kita ambil binernya dan di-OR-kan. 9 OR 4. 9 kita dapat angka 101, 1001.
4 adalah 0, 1, 0, 0. Kalau kita OR, ini 1, ini 0, 0 OR 1, 1, 1 OR 0, 1. Nah, ini kita konversi jadi desimal, ini kita dapat 1, 4, 8. Ini kosong ya. 8 tambah 4 tambah 1 jadinya adalah 13. Berikutnya adalah XOR. Contohnya 9 XOR 4, hasilnya sama yaitu 13. Bagaimana caranya? 9 XOR 4. Maka 9 adalah 1001, 4 adalah 0100. Ingat-ingat ya. XOR cara kerjanya adalah jika datanya berbeda bernilai true, jika sama bernilai false. Satu or 0 sama atau beda? Beda, maka 1. 0 or 0 sama atau beda? Sama, berarti 0. 0 XOR 1 sama atau beda? Beda. Sama atau beda? Beda. Jadi ini adalah 13. 8 tambah 4 tambah 1. Ini kosong. Selanjutnya adalah not. Contohnya not 9 adalah min 10. Jadi biner 1001 ketika dinotkan adalah min 10. Di sini menjadi min 10 karena di depan angka 0 ini ada angka panjang. Di sini ada angka 1111. Nah, seperti teori yang awal, jika di depan adalah angka 1 maka dia akan menjadi min. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana not 9 atau negasi 9 menjadi min 10. Negasi 9 menjadi min 10. Untuk hal ini akan saya contohkan dengan tipe data byte. Kalau kita konversi angka 9 ke biner maka hasilnya adalah 1001. Angka ini hanya terdiri dari 4 bit. Padahal tipe data di Java yaitu terdiri dari 1 bit untuk boolean, 8 bit untuk tipe data byte dan karakter, 16 bit untuk tipe data short, dan seterusnya. Artinya, angka pada Java tidak mungkin dibentuk ke biner dalam sistem 4 bit. Paling tidak minimal dia akan dikonversi ke 8 bit atau 1 byte. Nah, oleh karena itu, kita akan menggambarkan dengan tipe data 8 bit. Jadi kita tambahkan 0 di depannya agar menjadi 8 bit. Selanjutnya kita ke not atau negasi. Ketika angka ini kita negasikan atau kita notkan, maka angka ini akan berbalik. Yang 1 jadi 0, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 0, 1 1, 1 1. Nah, berdasarkan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa angka biner yang diawali dengan angka 1, maka dia bernilai negatif. Kemudian cara mengonversi biner ini ke desimal, maka angka biner ini kita notkan lagi. Kita negasikan lagi, kemudian ditambahkan dengan 1. Pertama kita notkan ya, 1 001 0000. Kemudian ditambah dengan 1. 1 tambah 1 0. Ada lebih 1 dari penjumlahan sebelumnya, kemudian tambahkan 0, jadinya 1. Ini 0 1 0 0 0 0. Nah, angka di depan bisa kita abaikan karena bernilai 0, maka angka berikut
nilainya kalau kita konversi ke desimal adalah 10. Nah, karena tadi binernya diawali dengan angka 1, maka ini bernilai negatif 10. Berikutnya adalah operator increment dan decrement, penambahan dan pengurangan. Variabel plus plus berarti data variabel akan dijumlah dengan angka 1 setelah eksekusi. Sedangkan plus plus variabel sebelum diproses akan dijumlahkan dulu. Variabel min-min berarti data variabel akan dikurangi dengan angka 1 setelah eksekusi. Jadi dikerjakan dulu prosesnya, setelah selesai proses baru dikurangi. Sedangkan min-min variabelnya akan dikurangi dengan angka 1 sebelum proses eksekusi. Proses operator kondisi variabel ini contoh yang tadi ya. Tadi di coding ada ekspresi, format penulisan, kondisi. Kalau kondisi benar maka eksekusi yang hijau, masukkan data yang hijau. Jika salah, maka masukkan data yang bagian sini yang merah. Misalkan integer data kondisi sama dengan 20. Integer data, jika data kondisi lebih besar 21, masukkan yang hijau. Jika tidak, masukkan yang merah. Misalkan dalam hal ini data kondisi adalah 20. Apakah 20 lebih besar min 1? Tidak. Berarti integer data adalah sama dengan 200. Karena kondisi ini salah. Kalau kondisi ini benar, maka integer data sama dengan 100. Misalkan ini contohnya ya. Satu baris ini adalah satu eksekusi. Ini satu eksekusi. Ini satu eksekusi. Ini satu eksekusi. Jadi untuk bilangan plus-plus maka saat baris 48 variabel bilangan isinya adalah 10. Pada baris 49 isinya adalah 10. Isinya adalah 10 karena baris ini adalah proses eksekusi. Di sini ada dua eksekusi. Yang pertama bilangan plus-plus, yang kedua adalah sistem out print. Baru setelah eksekusi ini bilangan bertambah dengan 1. Jika plus-plus bilangan, contohnya seperti ini. Pada baris 53 ini prosesnya ada 1, eksekusinya ada 1. Di sini bilangan sama dengan 10. Saat sebelum baris 9 dikerjakan, maka bilangan otomatis akan ditambahkan. Maaf. Misalkan bilangan sama dengan 10. Saat sebelum eksekusi baris 54, maka bilangan akan ditambahkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini ada dua proses eksekusi. Eksekusi yang sistem out print sama yang bilangan. Jadi di sini angka bilangan sudah berubah 11. Di bawahnya 11 juga. Sedangkan yang min-min, kalau min-min di belakang, proses penulisan min-min, saat penulisan min-min, angka belum berubah. Angka berubah setelah min-min, di sini berubah. Tapi kalau min-minnya ada di depan, maka saat penulisan min-min, angka sudah langsung berubah. Seperti itu perbedaan antara increment dan decrement. Increment adalah plus-plus, decrement adalah min-min. Berikutnya adalah struktur if. Dengan satu eksekusi, cara penulisannya adalah if dalam kurung kondisi, ini eksekusinya. Jadi satu baris. Cara penulisan jika lebih dari satu eksekusi maka harus ditambahi dengan kurung kurawal.
Jadi eksekusi harus ada dalam kurung kurawal tersebut. Untuk if else, ini contoh untuk jika satu eksekusi, ini jika lebih dari satu eksekusi, ada kurungnya. Boleh pakai kurung, boleh tidak, tergantung berapa banyak eksekusi yang akan dikerjakan dalam if atau else-nya. If else, jika kondisi satu benar, eksekusi. Jika tidak, cek lagi apakah kondisi 2 benar. Jika benar, eksekusi 2. Jika tidak, eksekusi 3. If yang bawah yang menggunakan kurung kurawal ini adalah kombinasinya. Nested if atau if bertingkat. Jadi setelah if, dalamnya ada if lagi, dan seterusnya. Ini contoh skema dari if. If jika true, maka statement 1 atau eksekusi 1. Jika false, jika ada if lagi, ini nested berarti ya, if bertingkat, tingkat berikutnya. Jika true, statement 2. Jika false, statement 3. Kesalahan umum penggunaan if. If dalamnya adalah non-boolean. Jadi kadang di beberapa bahasa pemrograman ada yang bisa if dimasukkan sebuah kata di sini. String bisa dimasukkan ke sini, angka bisa dimasukkan ke sini. Misalkan seperti PHP, kita bisa memasukkan if dalamnya di sini adalah angka atau string. Kalau di Java nggak bisa, nggak boleh. Kemudian selain yang kedua, if tapi menggunakan sama dengannya 1 buah. Kayak gini. Harusnya adalah 2 buah. Variabel 2 sama dengan variabel 3. Harus ada 2 buah. Ini keliru. Terus penulisan if else disambung, harusnya dipisah seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari penggunaan if dalam program. If A sama dengan 65, jadi A besar itu dalam desimal adalah 65. Karakter N, \n, enter itu adalah 10 dalam desimalnya. Ini kalau di print akan muncul A, kalau begini akan muncul 65. Ini dipaksa jadi integer kalau begini. N akan muncul enter. Kalau kita paksa jadi desimal akan muncul angka 10. Boolean kondisi A sama dengan A, ini adalah proses penyamaan. Dia akan menghasilkan true karena A 65 memang sama dengan A besar, yaitu 65. Nah, ini kondisi if satu baris. If kalau ini benar, eksekusi ini. Ini juga sama, ini satu baris. Meskipun dia ditulis 2 baris, tapi seakan-akan dia menjadi 1 baris. Nah, ini if jika lebih dari 1 eksekusi, maka harus dikasih bracket atau berupa kurung kurawal. Jadi semua eksekusi yang ditentukan oleh kondisi ini, maka dimasukkan ke sini. Kemudian if dan else masing-masing 1 eksekusi. Jadi bisa menggunakan tanpa kurung kurawal. Tapi jika pakai banyak eksekusi harus pakai kurung kurawal seperti ini. Ini if ada 3 eksekusi di dalamnya, kalau else ada juga 3 eksekusi di dalamnya. Ini kombinasi. If-nya ada 3 eksekusi sedangkan else-nya hanya 1. Bisa ditulis dengan cara seperti ini. Kalau sebaliknya, kalau if hanya 1 eksekusi sedangkan else banyak eksekusi. Jadi if tanpa kurung kurawal, tanpa bracket, sedangkan else-nya ada bracketnya karena ada 3 eksekusi di dalamnya. Ini contoh pencocokan dengan string hari.equals ahad, berarti ada 1 eksekusi saja. Nah, ini kombinasi. If hanya 1 eksekusi, else if-nya 1 juga, sedangkan else-nya ada 3. Ada 3 eksekusi di sini. Karena 3 maka dia harus pakai kurung kurawal atau bracket. Kemudian kombinasi lagi, ini contohnya
if-nya pakai 2 eksekusi, else if-nya hanya 1, sedangkan else-nya pakai 3. Nah, ini untuk yang nested if atau if bertingkat. If hari Ahad, jika ini benar, maka kerjakan if berikutnya, yaitu if tanggal lebih kecil 3. Kalau benar, eksekusi 2 baris ini. Jika tidak, eksekusi ini. Tapi jika tidak hari Ahad, berarti eksekusi yang paling bawah sini. Ini penggunaan if yang keliru. If angka adalah variabel tipe data. If angka adalah tipe data dari double, ini nggak boleh. Pesan errornya adalah incompatible types. Double can be convert to boolean. Jadi yang masukkan ke dalam if harus boolean saja, double nggak boleh. Jadi ini salah. Kemudian kesalahan yang kedua, pakai satu tanda sama dengan, ini keliru juga. Oleh Java sudah dideteksi. Pesan errornya adalah incompatible types, double cannot be convert to boolean. Ini juga salah. Berikutnya adalah switch. Switch mirip if tapi prosesnya beda. Cara menulisnya adalah switch dalam kurung bilangan atau karakter atau string. Diingat-ingat ya, isi dalam kurung switch adalah bisa bilangan, bisa karakter, bisa string. Tapi karakter harus berupa final. Jadi karakternya tidak boleh tipe data biasa, harus final. Harus tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian ada case. Jika opsi 1 sesuai dengan yang dicari, bilangan, karakter, atau string, maka eksekusi bagian sini. Jika opsi 2 yang benar, eksekusi bagian ini. Jika tidak, eksekusi bagian ini. Default ini bisa diisi, bisa enggak. Break ini harus ada semuanya. Di ini harus ada break, ada break. Kalau di sini nggak ada break, maka setelah proses opsi 1 eksekusi, maka dia akan lompat ke bawah sini. Tapi kalau di break, dia akan berhenti switchnya. Ini adalah contoh skema dari switch. Switch ini case. Kalau case ini benar, kerjakan blok eksekusi ini. Kalau yang case ini benar, kerjakan blok ini. Kalau yang ini benar, kerjakan ini. Kalau misalkan keliru, tidak ada yang benar, kerjakan ini. Berikut adalah contoh switch. Hari sama dengan Senin, opsi 2 Rabu. Switch hari, jika Senin maka kerjakan ini. Jika Rabu maka kerjakan ini. Jika nggak ada yang sama, nggak ada apa-apa, langsung ke proses coding berikutnya. Kemudian contoh lagi, string hasil. Jika hari Ahad, kerjakan ini. Jika sesuai dengan opsi 2, yaitu hari Rabu, kerjakan ini. Jika tidak, maka pilih lainnya. Seperti itu. Berikutnya adalah perulangan atau looping. Looping itu ada beberapa macam, bisa pakai for. Cara nulisnya bisa pakai ini, ada inisialisasi, ada kondisi, ada step. Dalamnya ada eksekusi. Boleh pakai kurung kurawal, boleh tidak. Jika prosesnya lebih dari 1 eksekusi, maka harus pakai kurung kurawal. Jika hanya 1, tidak pakai juga tidak apa-apa. Kemudian untuk while, dalam kurung di sini ada kondisi. Kalau kondisi benar, maka eksekusi akan dikerjakan terus-menerus. Jika kondisinya sudah salah, maka while ini akan berhenti.
Berikutnya adalah do while. Do dia kerjakan dulu, baru dicek apa kondisinya sesuai. Kalau sesuai, ulang lagi ke atas ke sini, ke do lagi, eksekusi lagi. Tapi kalau kondisinya sudah false, maka proses ini sudah berakhir. Do while-nya berakhir, berhenti. Lalu ada nested loop atau looping bertingkat. Bisa kombinasi for dengan for dengan while dalam while, for dalam for, atau kombinasi semuanya. Kemudian ada fungsi atau kata kunci break, yaitu break adalah berfungsi untuk menghentikan perulangan. Tadi break digunakan untuk menghentikan proses switch. Nah, di sini break bisa digunakan untuk menghentikan for, menghentikan while, atau menghentikan do while. Ada break biasa, ada break berlabel. Break dengan label ini bisa dipakai untuk menghentikan perulangan yang menggunakan nested loop atau looping bertingkat. Selanjutnya adalah continue. Kata kunci continue. Continue untuk melompat perulangan berikutnya. Jadi ketika continue, perulangan tetap lanjut, tapi proses setelah tulisan continue tidak akan dieksekusi. Dia akan melanjutkan ke looping berikutnya. Sebagai contoh, ini adalah for. Dasarnya for seperti ini. Tapi for seperti ini akan membuat komputer hang. Kenapa? Karena perulangannya tidak berhenti-berhenti. Kenapa tidak berhenti-berhenti? Karena tidak ada inisialisasi di sini. Tidak ada kondisinya, tidak ada stepnya, kosong. Kalau ini saya jalankan, dia akan looping terus-menerus. Terus berikutnya adalah for yang normalnya seperti ini. Saya ingin mengeluarkan output 0, 1, 2 sampai 9. Inisialisasinya i sama dengan 0. Kondisinya i lebih kecil 10, berarti 0 sampai 9. I sama dengan 0 sampai i lebih kecil 10, berarti 0 sampai 9. Stepnya i++, artinya i sama dengan i plus 1. Ini akan berulang sebanyak 10 kali, yaitu dari 0 sampai 9. Yang kedua, kita pindah inisialisasinya keluar. Awalnya di sini, kita pindah keluar ke sini. Boleh, tidak apa-apa. Itu yang kedua, hasilnya sama. Yang ketiga, kondisinya yang kita pindah atau kita variasi. Awalnya kondisi adalah di sini, tapi kondisi kita pindah ke dalam sini. Boleh juga, nggak apa-apa. Inisialisasi tetap di sini. Ini kondisi, ini step. Hasilnya sama juga. Terus yang keempat, kondisi dimasukkan ke dalam dan ada break. Yang di sini inisialisasi, kondisi kita masukkan ke dalam. Kemudian ada break di sini. Jika J lebih besar 9, break. Di sini proses pemberhentian looping tidak natural oleh for, tapi pemberhentiannya oleh break. Seperti yang di atas ini. Ini proses pemberhentian looping diatur oleh kondisi yang ini. Tapi yang di bawah, kondisi nggak ada, diganti dengan break. Berikutnya, step kita pindah ke dalam. Awalnya step itu ada di sini, tapi kita pindah ke sini. Boleh, tidak apa-apa, hasilnya sama. Berikutnya yang versi 6. Inisialisasi kita pindah keluar, kondisi kita masukin, step kita masukkan. Jadi di sini nggak ada inisialisasi, kita taruh sini. Kondisinya kita masukkan ke dalam sini. Tapi di sini kita beri break agar dia berhenti pada angka 9. Kemudian stepnya kita pindah ke sini. Plus J. Jadi sebelum proses baris ini, J sudah berubah ke angka berikutnya.
Versi ketujuh, inisialisasi tetap, kondisi tetap, tapi stepnya kita rubah. Awalnya plus plus atau plus 1, di sini jadinya plus 3. Jadi output yang keluar langsung dari 0, 3, 6, 9. Ini variasinya. Terus berikutnya untuk while, ini contoh untuk while, outputnya saya mau 0 sampai 9, cara tulisnya begini, while ini inisialisasi selama i lebih kecil 10. Jadi begitu cara bacanya ya. Selama i lebih kecil 10 kerjakan ini. Di sini ada increment. Jadi dia akan looping dari 0 sampai 9. Berikutnya juga sama. Kondisi kita pindah ke dalam. Di sini while true berarti dia akan looping selamanya. Kalau while true dia akan looping selamanya. Proses kondisi kita hilangkan tapi kita pindah ke sini. Dan kita tambahkan break untuk menghentikan. Kalau nggak ada break, jadi while ini akan terus menerus looping. Seperti itu. Kemudian ini yang contoh do while. Kerjakan ini dulu, baru dicek apakah i cocok. Jadi untuk do while minimal 1 kali akan dieksekusi. Pada while, jadi isi dari eksekusi ini bisa dieksekusi bisa enggak, tergantung apakah kondisinya true atau false. Kalau true ya dieksekusi, kalau false tidak akan pernah dieksekusi. Tapi kalau do while, isi dari do while akan selalu dieksekusi minimal 1 kali. Kalau keliru baru dia akan berhenti eksekusi. Ini do while dengan kondisi yang berupa variabel ya. Di sini kondisi false, selama kondisi true looping ke atas. Kalau false, tapi kondisi ini ditentukan berdasarkan i++ lebih kecil 10. Kemudian berikutnya versi ketiga, kondisi dengan if dan break. Jadi do while kombinasikan dengan break. Nested loop, loop bertingkat antara for dengan for. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua. Kombinasinya sudah macam-macam ini. Ini contoh yang ketiga. Ada for, ada if. Ini lebih kompleks lagi. Contohnya ada kondisi macam-macam. Nah, ini akan saya tunjukkan hasilnya. Ini yang apa ini? Karena hasilnya cukup menarik. Nested loop. Ini saya tutup. Dari permainan for, loop, dan if kita bisa membuat output seperti ini. Output seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Menarik ya? Yang berikutnya adalah fungsi break. Jadi break itu adalah menghentikan loop. Bisa untuk for, bisa untuk while, bisa untuk do while. Jadi kalau break, for-nya akan berhenti. Jadi contohnya ini. I sama dengan 0, I lebih kecil 10. Jika I sama dengan 4, break, sudah berhenti. Jadi ketika I sama dengan 4, udah berhenti for-nya ini. Kemudian untuk while, ini fungsinya sama atau cara kerjanya sama. Dia akan berhenti ketika I sama dengan 4. Do while, ada breaknya juga. Akan berhenti ketika 4 juga.
Nah, ini yang menarik. Untuk for atau while atau untuk looping yang bertingkat, perulangan bertingkat, maka penggunaan break itu bisa dengan label atau tanpa label. Jika berlabel, break nama label, dia akan lompat sesuai dengan label tersebut. Misalkan di sini ada dua label, label luar, label dalam. Ketika sudah break label luar, maka seluruh perulangan ini akan berhenti. Label luar keluar ke sini. Jadi batasnya sini, udah dia langsung lompat ke sini ke bawah. Tapi kalau misalkan saya rubah label dalam, dia akan yang break hanya for dalam sini aja. For di luar tidak akan berhenti. Jadi fungsi break seperti itu. Jika break label dalam, dia akan dalamnya saja yang berhenti, luarnya enggak. Tapi break label luar, maka luar yang berhenti, dalam juga otomatis akan berhenti juga. Nah, ini kombinasi dari for dan while. Tapi for ada labelnya, while juga ada labelnya. Breaknya sama fungsinya. Break mau bisa ke label dalam atau luar. Ini fungsi continue. Jika i sama dengan 2 continue, berarti ketika 2 dia tidak akan di print. Jadi yang di print hanya 0, 1, 3, 4. Jadi 2 tidak di print karena continue. Jadi continue begini. For, kemudian ini diproses apakah sama dengan 2. Jika tidak, berarti print angkanya. Berikutnya, tapi jika dia 2 bernilai true continue, maka print ini tidak akan dieksekusi karena di bawah continue. Dia akan pindah ke atas lagi ke i berikutnya. Ini untuk while cara kerjanya sama. Cara kerjanya sama. Jika plus plus i sama dengan 2 continue. Jadi proses print akan diabaikan. Proses di bawah continue akan diabaikan semuanya. Ini contoh untuk do while. Ini contoh untuk return. Nah, ini akan dibahas pada sesi berikutnya ketika membuat kelas dan method. Baik, untuk sesi kali ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberi kesehatan, kemudian dijadikan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.